Hai good people, kali ini aku bakal temenin kalian sampai akhir video ini. Tau gak sih, entah kalian dari anak IPA atau IPS, kalian gak akan ngepas dari yang namanya fisika. Aplikasi ilmu fisika ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Wow, impressive. Seperti penerapan pada torsi. Berikut video dan penjelasannya. So, stay tune ya, jangan kemana-mana. Seperti pada saat kita membuka laci, membuka lemari, dan membuka dan menutup pintu. Saat kamu melakukan 3 hal tersebut, kamu akan membutuhkan fisika. Pintu merupakan benda diam. Agar pintu dapat dibuka dan ditutup, kamu harus melakukan sesuatu pada pintunya. Dan tahu nggak sih kenapa gagang pintu diletakkan di ujung? Kita semua tahu pintu punya engsel, di mana engsel jadi poros atau pusat rotasi dari gerakan pintunya. Saat membuka atau menutup pintu, kita memerlukan gaya untuk mendorong atau menarik pintu. Semakin kencang kamu dorong pintunya, semakin besar torsinya dan semakin cepat pula pintu terbuka. Faktor yang mempengaruhi torsi juga adalah jarak antara gaya dan pusat rotasi atau disebut lengan torsi. Ternyata semakin besar jarak, maka semakin besar torsinya. Artinya semakin mudah benda berotasi. Kalau kamu buka pintu yang gagangnya di tengah dengan besar gaya yang sama, pintu jadi susah kebuka kan? Sehingga kamu butuh tenaga lebih besar agar pintu bisa terbuka. Jadi itu alasan gagang pintu diletakkan di ujung pintu, supaya nggak keluarin tenaga banyak-banyak. Kalau kamu dorong pintu sejajar dengan pintu, maka pintu nggak akan bergerak. Gaya yang bisa bikin pintunya bergerak adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan lengan torsi. Secara matematis, torsi dilambangkan dengan tau, yang sama dengan gaya tegak lurus dikali panjang lengan torsi. Jika gaya yang diberikan miring-miring, kamu harus cari dulu gaya yang tegak lurus terhadap lengannya, dengan mengalihkan gaya F dan besar sudut yang terbentuk theta. Maka, untuk besar pada sumbu Y, kita bisa hitung dengan F dikalikan sin theta, sedangkan sumbu X, F dikalikan cos theta. Seperti gaya pada umumnya, torsi juga memiliki arah, yaitu searah atau berlawanan dengan jarum jam. Kedua arah ini dibedakan dengan memberi tanda positif untuk arah torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan negatif untuk torsi yang searah dengan jarum jam. Terus gimana cara menentukan arahnya? Caranya gampang banget, tinggal putar gayanya ke arah pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Seperti gambar ini, arah torsinya ke kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Karena sudut yang dibentuk kalau diputar ke kiri, sudutnya lebih kecil daripada diputar ke kanan. Jadi gimana? Fisika keren kan? Ya iya dong. Dan itulah video dan penjelasan dari aku. Thank you for watching and goodbye.